Aksi penyamaran polwan bernama Bribka Poppy Puspasari pada tahun 2018 lalu itu sempat mencuri perhatian. Keberanian Bribka Poppy dan rekannya Bribda Fitri untuk menyusup ke sarang sindikat perdagangan manusia tentu patut diacungi jempol. Sosok Bribka Poppy adalah seorang polisi wanita di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Bribka Poppy telah menjadi polwan dan bertugas di satuan itu sejak tahun 2011. Pada tahun 2018, Bribka Poppy mendapat tugas yang tidak ringan. Dia harus membongkar sindikat perdagangan manusia yang ada di Bali dengan menyamar sebagai seorang PSK. Hal ini bermula ketika unitnya menerima laporan ada seorang warga Garut, Jawa Barat yang kehilangan kontak dengan anaknya yang masih di bawah umur. Kabarnya, gadis itu mau diperkerjakan sebagai pelayan di sebuah kafe di Bandung. Tapi setelah pergi, keluarganya hilang kontak. Setelah dilakukan penyelidikan, gadis itu ternyata sedang berada di Bali. Bukan sebagai pelayan kafe, tapi diperkerjakan sebagai seorang PSK. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata nggak hanya satu, tapi ada 2 gadis Garut yang menjadi korban. Polres Garut lalu bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan penghubung korban dengan bos di Bali. Setelah dilakukan pengembangan, tim sepakat untuk menyergap bos yang di Bali itu. Bribka Poppy menceritakan caranya yaitu dengan melakukan penyamaran menggunakan penghubung. Jadi, foto Bribka Poppy dengan nama Dewi dan Bribka Fitri dengan nama Bella dikirimkan kepada si bos di Bali untuk penghubung tersebut. Ternyata si bos setuju dan menunggu Bribka Poppy di Bali. Sementara tim lainnya menggunakan pesawat berbeda supaya tidak mencurigakan. Saat berangkat ke Bali untuk menyamar jadi PSK, Poppy melepas semua atribut kepolisiannya. Senjata pun tidak membawa, hanya bermodal doa dan kemampuan bela diri polisi. Walau seorang polisi, Poppy ternyata ada takutnya juga. Lebih-lebih ketika itu dia sudah punya anak dan keluarga. Tapi karena tahu apa yang dia lakukan adalah bagian dari tugas, dia yakin mengerjakannya. Singkat cerita, Poppy sampai di Bandara Ngurah Rai, Bali. Di sana, dia menuju ke Sanur, ke sebuah villa besar yang ada di sana. Poppy mengaku kaget saat sampai di villa tersebut lantaran tempatnya yang begitu eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke tempat itu. Tak mau berlama-lama dengan kekagetannya, mata Poppy langsung menelusuri gadis Garut yang harus dia selamatkan. Hingga kemudian, Poppy menemukan korban berada di sebuah tempat seperti akuarium bersama korban perdagangan manusia lainnya. Di situ ternyata sudah ada beberapa pria yang diduga sebagai pria hidung belang. Ketika ngobrol dengan pria yang disebut bos itu, Poppy berpikir keras soal apa yang mesti dilakukan. Untung saja pria itu tidak curiga. Tak lama kemudian, Poppy yang kini sudah berubah nama menjadi Dewi, disuruh ganti baju layaknya PSK pada umumnya. Setelah itu, dia harus segera masuk ke tempat seperti akuarium tadi. Nah, di momen itulah dia berkoordinasi dengan tim lainnya untuk segera melakukan penyergapan. Dia mengaku tidak terlalu lama berada di dalam tempat hiburan tersebut. Setelah itu, dia langsung menghubungi tim Satreskrim Polres Garut, pimpinan Kasatreskrim AKP Aulia D. Jabar, yang telah berada di dekat tempat hiburan tersebut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.